Itu ada karakter model pembelajaran. Karakter menurut Ranke L. Tobing, karakteristik suatu model pembelajaran yang baik itu meliputi prosedur ilmiah, spesifikasi hasil belajar yang direncanakan, spesifikasi lingkungan belajar, kriteria penampilan, dan cara-cara pelaksanaannya. Lalu ada fungsi dan tujuan model pembelajaran. Bisa dilihat di PPT, salah satu fungsinya yaitu untuk membantu dan membimbing guru untuk memilih teknik, strategi, dan metode pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Tujuannya, secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan model pembelajaran adalah untuk membantu siswa memperoleh keterampilan, nilai, cara berpikir, cara mengekspresikan diri mereka sendiri, juga mengajari cara mereka belajar. Selanjutnya ada ciri-ciri model pembelajaran. Ini ciri-ciri model pembelajaran menurut Kardi dan Nur yang sudah kami paparkan juga dalam video, yaitu salah satunya berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar atau memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Lalu ada aspek model pembelajaran. Aspek model pembelajaran menurut Johnson itu ada proses dan produk. Selanjutnya ada jenis-jenis model pembelajaran. Nah, jenis-jenis model pembelajaran, jadi macam-macam model pembelajaran itu ada banyak sekali dan dikelompokkan menjadi 4 kategori atau 4 jenis. Yang pertama itu model pemrosesan informasi, yang kedua ada model pribadi, yang ketiga ada model interaksi sosial, dan yang keempat ada model perilaku. Nah, untuk macam-macam pembelajaran, kami hanya mengambil contohnya saja untuk di PPT. Untuk lebih lanjutnya, terdapat di makalah. Macam-macam pembelajaran itu salah satunya yaitu model inquiry ilmiah, model ya, mungkin sekian pemaparan singkat dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Firly izin bertanya. Baik, kepada Saudari Firly, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan bertanya tentang materi yang ada pada makalahnya. Jadi di sini saya lihat pada makalah itu ada disebutkan banyak jenis dari model pembelajaran kan. Terus itu tuh ada pengolahan informasi, model personal, terus ada model interaksi sosial, dan lain-lain. Terus tuh pada masing-masing model itu juga ada tujuannya yang. Nah, pada pembelajaran untuk siswa, apakah pada setiap model itu dicampur agar masing-masing tujuan yang berbeda itu dapat tercapai atau bagaimana? Jika iya ataupun tidak, tolong jelaskan maksudnya gimana. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Firly atas pertanyaannya. Mohon maaf sebelumnya, Bu, ini ditampung 3 pertanyaan dulu ya, Bu. Silakan, kalau memang bisa jawabnya silakan jawab langsung, kalau tidak silakan dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Hanya saja nanti tidak ada jeda ya, jangan minta waktu untuk diskusi dulu. Jadi ada pertanyaan pertama ini kalau sudah ada ide nanti setelah mengumpulkan 3 pertanyaan langsung dijawab. Jadi responnya harus segera ya. Oke, silakan moderator. Baik, Bu. Mungkin boleh langsung saya jawab. Dari pertanyaan Firly itu, pertanyaannya pada makalah disebutkan ada banyak jenis model pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran untuk siswa, apakah pada setiap model ini dicampur agar masing-masing tujuan yang berbeda itu tercapai atau bagaimana?
Nah, sebelumnya untuk memilih model pembelajaran itu, menurut kelompok kami itu masuk ke dalam pendekatan pembelajaran yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Nah, cara memilihnya apakah dicampur atau tidak itu tergantung kepada si pendidik tersebut. Jadi, menurut pertimbangan pendidik, model pembelajaran seperti apa yang nantinya akan pada saat proses pembelajaran dengan pertimbangan karakter siswanya dan seperti apa kondisi dan situasi yang nantinya kira-kira akan terjadi, apakah pendidik tersebut nyaman atau tidak dengan model pembelajaran tersebut. Jadi untuk dicampur atau tidak metodenya itu tergantung ke si pendidiknya itu sendiri. Jadi kalau misalnya pendidik itu memiliki tujuan dengan macam-macam model pembelajaran yang dicampur, itu boleh dilakukan. Karena pengelompokan ini hanya dilakukan supaya pendidik tersebut mudah memilih model pembelajaran apa yang akan dilakukan nantinya. Itu hanya menurut para ahli. Namun, bila pendidiknya ingin maksudnya bila pendidik ingin mencapai tujuan pembelajarannya itu melalui lebih dari 2 model pembelajaran atau 3 gitu lebih, pokoknya itu boleh saja dilakukan asal proses pembelajarannya itu terjadi secara efektif dan tingkat keberhasilannya itu akan tinggi gitu. Menurut saya seperti itu. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Mungkin untuk Bu Iin boleh menambahkan. Enggak, saya mau tanya ini, model itu apa ya gitu. Kemudian kenapa mesti dicampur gitu? Bisa dicampur? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Jadi tadi model pembelajaran itu menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial, Bu. Jadi mungkin si pendidik itu bisa kayak punya plan A, punya plan B gitu, Bu. Supaya Oke, proses misalnya gini, pembelajaran saya potong ya. Saya nggak tahu, teman-teman bisa tidak memberikan gambaran dalam suatu proses pembelajaran. Misalnya kita mau menyajikan materi unsur-unsur unsur-unsur atau begini. Yang pertama sekali itu misalnya bentuk-bentuk aljabar, bukan bentuk-bentuk. Pokok bahasannya bentuk aljabar ya, tentang aljabar gitu ya. Itu di kelas 7. Nah, pada saat kita mau mengajarkan bentuk aljabar itu, terus yang mana yang namanya pendekatan, yang mana yang namanya model gitu loh. Kalau kita mau ngajar bentuk aljabar. Pendekatannya yang mana? Pendekatan sudah ya kita bicarakan minggu lalu ya. Pendekatan yang mana? Kemudian model itu yang mana begitu. Untuk mengajarkan bentuk aljabar. Bu, boleh izin Iya, Bu. Menurut Nadia sendiri, kalau pendekatan itu materinya nanti yang akan diajarkan seperti apa? Masuk ke salah satu pendekatannya, Bu.
pada saat dirancang pendekatan pembelajarannya, Bu. Jadi sekalian untuk menentukan modelnya, Bu. Oke, sekarang pendekatannya apa? Tentukan dulu. Coba pendekatannya apa? Untuk semua ya, pendekatannya apa dulu? Kita mau ngajar bentuk aljabar. Sekarang tentukan dulu, pendekatannya apa? Mungkin yang lain bisa bantu, yang sudah, kan kita semuanya sudah belajar tentang pendekatan minggu lalu. Pendekatan itu apa saja yang ada? Boleh buka PPT yang lalu, boleh buka catatan yang lalu juga boleh. Kalau melakukan pendekatan konstruksi, Bu. Oke, baik. Ricky ya. Oke. Pendekatannya konstruksi. Oke, baik. Kalau pendekatan Kan kalau konstruksi itu mengemukakan pengetahuan awal tentang konsep aljabar. Jadi model pembelajaran cocok mungkin memberikan terlebih dahulu misalnya kuis, Bu, gitu. Oke, sekarang pendekatan minggu lalu sudah diketahui. Pendekatan itu apa pendekatan? Strategi awalnya, Bu. Cara berpikir siapa? Memikirkan suatu rencana dalam pembelajaran, Bu. Baik itu materi, lihat dari materinya, siswanya, kondisinya, Bu. Ulang lagi, Irina. Pendekatan pembelajaran itu memikirkan suatu rencana dalam pembelajaran, Bu. Baik dalam materinya, siswanya, maupun kondisinya, Bu. Oke, memikirkan materinya, kondisinya, memikirkan siswanya. Oke, pendekatan itu ya. Memikirkan, Ya, guru harus memikirkan materinya bentuk aljabar. Memikirkan kondisinya pandemi. Memikirkan siswanya, siswanya ini tinggalnya jauh-jauh, nggak ada yang deket rumahnya. Kemudian siswa anak kelas 7 ini kalau menurut teori belajar, teori perkembangan kognitif anak, teori Piaget, mereka ini dalam kondisi sebenarnya peralihan ya. Sebenarnya sudah formal, sudah bisa berpikir formal, tapi masih dalam peralihan. Kita memikirkan materinya, kita akan memberikan konsep aljabar. Itu yang kita pikirkan. Nah, sekarang pendekatannya bagaimana yang mau diberikan? Oke, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme itu yang bagaimana? Siswa harus apa, materi harus apa, kondisi bagaimana? Bagaimana nih? Pendekatan konstruktivisme, menurut pendekatan konstruktivisme, siswanya harus dibeginikan sehingga pengetahuan itu akan terbentuk pada dirinya. Kemudian materinya harus dibeginikan, kondisinya harus dibuat seperti ini. Nah, bagaimana itu? Pendekatan konstruktivisme, gurunya yang aktif atau siswanya yang harus aktif? Izin menjawab, Bu. Peserta didiknya. Boleh. Sebentar, Ricky sebentar. Nadia dulu. Ya, baik Bu, kalau di pendekatan
konstruktivisme itu jadi peserta didik yang lebih aktif, Bu. Jadi peserta didik itu didorong untuk mengemukakan pengetahuan awalnya, Bu. Oke. Siswa harus mengemukakan pengetahuan awalnya. Oke, itu tuntutan dari pendekatan konstruktivisme. Baik. Udah dapat satu kunci. Ya, menggunakan pengetahuan awal atau menggunakan pengetahuan terdahulu. Ya, oke. Terus apa yang harus dipikirkan guru kalau memang harus menggunakan pengetahuan awal? Supaya siswanya yang aktif, bukan gurunya yang aktif. Memancing dengan pertanyaan, Bu. Oke, baik. Memancing dengan pertanyaan. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau Izin ditanyakan? menjawab, Bu. Ya. Mungkin bisa menanyakan seperti hubungan dari materi yang hari ini dengan yang sebelumnya gitu, Bu. Sekarang Seperti diulas. materi sekarang bentuk aljabar. Jadi menanyakan apa? Mungkin bisa penerapannya dalam sehari-hari gitu, Bu. Penerapan apa? Ini mau menanamkan konsep bentuk aljabar. Jadi siswanya belum punya konsep aljabar. Siswa belum punya konsep aljabar, tetapi siswa akan belajar tentang konsep aljabar menggunakan pengetahuan yang lama. Pengetahuan yang lama apa yang harus diberikan? Izin menjawab, Bu. Oke, Irina. Menurut Irina, berdasarkan pengalaman ya Bu, waktu SMA dulu, sebelum mau masuk materi, guru tuh biasanya ada ngasih LKPD, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Oke, paham saya LKPD. Sekarang materinya apa? Baik di LKPD, baik di pertanyaan, baik apa materinya apa? Ini kita kan Ibu tadi konsep aljabar. Kita akan menanamkan konsep aljabar. Jadi pertanyaan apa yang harus diberikan kepada siswa sebelum masuk ke konsep aljabar? Boleh lewat LKPD, boleh lewat pertanyaan langsung. biasanya itu kayak ada penjelasan sebelumnya gitu, Bu. Nanti kita ada isi-isi terkait materi, Bu. Iya, itu pada LKPD kan? Iya, Bu. Ya, nah di LKPD itu menanyakan apa yang harus diisi-isi? Yang menggiring supaya ketemu ke bentuk aljabar. Apa-apa yang mau ditanyakan? Tentang operasi, Bu. Misal operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian kayak gitu, Bu. Oke, nanyanya seperti apa? Menanya seperti apa? Apakah yang mau tanya anak-anak masih ingat operasi penjumlahan? Begitu pertanyaannya? Atau apa? Izin menjawab, Bu. Boleh, silakan. Siapa ini? Zahra, Bu. Oke, Zahra. Jadi menurut Zahra itu, misal guru itu memberikan sebuah cerita, ibu membeli sayur atau apa gitu yang disebutkan jumlahnya. Nah, itu kan bisa dimisalkan sebagai variabel. Jadi guru itu bisa menanyakan, coba dari yang ibu ceritakan tadi, apa yang bisa kalian tangkap gitu, Bu. Jadi itu kan bisa dimisalkan jadi seperti itu, Bu. Oke, coba ibu membeli sayur. Ya, begitu Zahra? Belilah sayur misalnya bayam. Kemudian beli kacang panjang. Terus apa lagi? Stop sampai situ. Terus pertanyaannya apa?
bentuknya, Bu. Bentuk apanya? Kan misalkan ibu membeli seikat sayur dengan sekilo cabai dengan harga 50.000, Bu. Jadi sayur itu dijadikan saya tulis. Ibu membeli seikat sayur. Oke. Terus dengan seikat sayur dan sekilo cabai dengan harga 50.000. Oke. Oke, harganya 50.000. Ya, baik. Terus? Dan ada bapak yang membeli 1 kilo terong dan 2 kilo cabai dengan harga 100.000. Oke, terus? Nah, dimisalkan Bu, misal sayur itu variabelnya X, cabainya itu Y, terongnya itu Z. Kita yang ngasih tahu ya, guru yang ngasih tahu bahwa sayur itu X, cabai itu Y, kemudian terong itu Z. Kita yang kasih tahu, guru yang kasih tahu atau siswa? Boleh dipancing juga Bu ke siswanya. Kan kalau bentuk aljabar itu kan terdiri dari konstanta sama variabel. Jadi mungkin tanyakan terlebih dahulu ke siswanya. Apanya yang ditanyakan ke siswanya? Untuk bagaimana model matematikanya, Bu. Siswanya belum tahu kok. Yang namanya aljabar itu apa, justru sekarang mau dikasih tahu. Bu, Dia izin nggak menjawab, tahu. Bu. Variabel itu dia belum tahu. Apa-apa dia belum tahu. Dicari. Justru sekarang mau ngasih tahu nih. Mau digiring. Katanya tadi mau pakai pendekatan konstruktivisme. Oke, pakai pendekatan konstruktivisme. Katanya kalau pakai pendekatan konstruktivisme gunakan pengetahuan terdahulu atau pengetahuan awal. Oke, baik. Sekarang pengetahuan awal ini apa dan bagaimana guru bertanyanya? Ya, jadi sekarang implikasi benar loh, implikasi pengetahuan saudara minggu lalu dan hari ini. Kalau kemarin kan ngambang, pendekatan itu cak manonian. Apal sih pendekatan tuh gini. Tapi wujudnya benar, implikasinya pemakaiannya bagaimana nggak tahu. Nah sekarang kita pakai sekarang. Hari ini kita pakai. Kita mau ngajar bentuk aljabar. Kemudian kita mau menggunakan pendekatan konstruktivisme. Oke, kita pilih itu dulu. Kita matangkan dulu. Ini kita tahu pendekatan konstruktivisme ini siswanya yang harus aktif. Gurunya harus memikirkan pengetahuan awal yang harus dipakai. Oke, baik. Kemudian teman-teman tadi sudah kita berdiskusi tadi. Kita kasih soal cerita. Nih waktunya tinggal 7 menit. Nggak apa-apa lah ya. Siswanya bercerita. Oke, baik. Siswa yang disuruh bercerita. Siswa bercerita, bukan siswanya bercerita, gurunya kasih cerita di LKPD boleh. Nah, kemudian tadi ceritanya ibu membeli 1 ikat sayur plus 1 kilogram cabai harganya 50.000. Ya, kemudian seorang bapak yang lain membeli 1 kilogram terong dan 1 kilogram cabai. Oke, stop sampai di situ ceritanya. Ini apa yang mau ditanya? Permasalahannya apa ini? Itu yang ingin ditanya itu apa dari cerita itu. Terus bagaimana menggiring ke variabel itu? Ya. Terus kalau konstruktivisme itu siswanya menemukan sendiri gitu, konsep, walaupun dia tidak tahu bahwa itu yang namanya variabel, dia tidak tahu bahwa itu variabel, itu konstanta, dia belum tahu. Tetapi dengan itu dia digiring sehingga dia tahu nanti, oh ini ya. Nah, tapi soal kita ini belum selesai. Ayo, gimana? Saya tunggu lagi nih. Izin menjawab, Bu. Boleh, silakan, Firly. Kalau untuk lanjutan dari soal tadi itu berarti
yang dicari itu Bu harga masing-masing barangnya Bu. Untuk ke variabel. Jadi kita menanyakan harga dari masing-masing barang. Oke, berapa harga 1 kilogram cabai, berapa harga 1 ikat sayur, berapa harga 1 kilogram teh. Sekarang gimana mau nyarinya ya? Bisa nggak dicari ya? Reina Bu, izin menjawab. Oke, ya silakan. Kalau menurut Reina, itu yang Bapak tidak bisa membeli terong, Bu. Seharusnya dia itu membeli sayur juga, Bu. Jadi, misalnya 1 ikat sayur ditambah 1 kilo cabai sama dengan 15.000, dan 2 ikat sayur ditambah 1 kilo cabai sama dengan 20.000, Bu. Nah, jadi sebentar, Irina. Yang tadi ya, soalnya tadi 1 ikat sayur ditambah 1 kilogram cabai itu harganya 50.000, Ir. Maaf, Bu, Reina, Bu, harganya tadi. Oke, silakan lanjut. Atau saya catat ini aja soal Irina. Boleh menggunakan yang tadi, boleh. Atau dimodifikasi dari yang tadi juga boleh. Iya, Bu. Pertanyaan tadi itu misal 1 ikat sayur ditambah 1 kilo cabai itu 15.000, Bu. Oke. Terus 2 ikat sayur ditambah 1 ikat cabai itu 20.000. 1 kilogram cabai. Ulang. Ya, 1 kilogram cabai itu 20.000, Bu. 20.000, oke. Lalu yang ditanyakan berapa harga 1 ikat sayur dan 1 kilo cabai. Oke, baik. Tadi yang terakhir Bapaknya membeli 2 ikat sayur ya? Iya, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang yang mau ditanya apa? Pertanyaan Firly tadi. Iya, Bu. Berapa harga masing-masing barang? Iya, Bu. Oke, baik. Nah, coba kita perhatikan. Berapa harga masing-masing barang? Nah, ini apakah pengetahuan lalu? Atau bukan? Ini pengetahuan lalu atau bukan? Menurut Irina bukan, Bu. Bukan. Ini apa ini? Bukan pengetahuan lalu ya? Dia siswanya sudah belajar apa saja? Eliminasi substitusi, Bu. Apa siapa ini? Enggak, kalau pakai soal Reina tadi, siswanya seharusnya udah paham substitusi sama eliminasi, Bu. Padahal kita baru belajar mau bentuk aljabar ya? Baru mau belajar aljabar ya, Bu. Jadi kalau soal dari saya mungkin ya, Bu. Misalkan ibu membeli satu ikat sayur plus dan 1 kilo cabai harga 50.000. Nah, misalkan harga 1 kilogram cabai itu sama dengan 30.000, maka harga 1 ikat sayurnya berapa? Mungkin gitu, Bu. Oke, oh seperti itu. Ini siapa Syafei ya? Oke. Sapri, Bu. Sapri, oh ya. Oke, Sapri ya. Coba saudara semuanya perhatikan baik-baik ya soal yang diberikan. Soal yang sudah diberikan oleh Safri tadi. Apakah soal yang diberikan Safri, kalau Safri tadi diketahui harganya ya? Satu harganya. Satu harganya. Ayo.
diketahui salah satunya. Kemudian Iya, Bu. iya, oke, baik. Bagaimana kita bagaimana kita memberitahu bahwa nanti ada variabel. Kalau kita mengajarkan seperti yang ditawarkan oleh Safri, ya misalnya membeli 1 ikat sayur dan harga apa tadi Safri? Sayur tadi tambah 1 kilo cabai itu 50.000. Oke. Oh, soal yang awal sekali tadi ya, diketahui bahwa harga ini 1 ikat sayur dengan 1 kilogram cabai. Baik. 1 kilogram cabai 30.000. Berapa harga sayur ya? Oke. Baik. Nah, pertanyaan saya, apakah di sini siswa diperkenalkan, apakah di sini siswa mendapatkan pemahaman tentang bentuk aljabar, variabel misalnya? Ada tidak? Ada tidak? Atau gini, coba ingat waktu di SMP bagaimana saudara belajar tentang variabel? Dikasih tahu guru langsung kah? Ricky izin menjawab, Bu. Ya. Mungkin guru itu mengarahkan bagaimana permisalan, Bu. Ya. Misal sayur itu sebagai apa, cabai itu sebagai apa, Bu, kayak gitu. Sayur sebagai apa? Maksudnya apa tuh? Permisalan, misal dalam bentuk huruf kayak gitu, Bu. Misal sayur itu kita misalkan jadi A, cabai itu kita misalkan jadi B, kayak gitu, Bu. Begitu. Terus nanti A Jadi, ditambah B gitu, 50 gitu. Iya, Bu. A ditambah B sama dengan 50.000, Bu. A ditambah B sama dengan 50.000. A itu apa? A itu yang sayur tadi. B itu yang cabai. Sayur tetaplah sayur. Apa cabai bisa diganti dengan bawang? Nggak bisa kan? Iya, nggak bisa, Bu. Cabai tetaplah cabai, bawang tetaplah bawang, sayur tetaplah sayur. Apa sayur bisa diganti dengan ikan? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, gimana nih? Ini tantangan ini. Pendekatannya konstruktivis. Oke, konstruktivis. Ini sudah. Reina, Bu, mencoba menjawab. Ya, boleh, silakan. Jadi menurut Reina itu, kan kalau variabel itu tuh suatu lambang atau simbol ya, Bu. Nah, jadi sebenarnya yang sayur itu tidak perlu diubah dulu dalam bentuk X dan Y. Jadi anggap saja si sayur ini sebagai variabelnya, Bu. Jadi tidak perlu memisalkan terlebih dahulu untuk menggiring opini anak tersebut untuk membuat suatu bentuk aljabar, Bu. Oke, baik. Misalnya tadi tidak diubah. Jadi sayur ditambah cabai sama dengan 50.000, begitukah? Iya, Bu. Oke. Terus? Terus gimana? Tadi kan harga cabenya tadi sudah diketahui. Jadi nanti kita masukkan harga cabenya itu
30.000. Jadi sayur ditambah 30.000 sama dengan 50.000. Jadi harga sayur itu kita bisa mengumpulkan harga-harga yang sudah diketahui. Jadi 50.000 sayur sama dengan 50.000 dikurang 30.000. Jadi harga sayur itu 20.000, Bu. Jadi sayur itu apa? Sayur tetap sayur, gitu. Iya, Bu. Sayur itu apanya gitu loh. Sayur itu tetap sayur. Variabel itu apa? Variabel itu kan suatu nilai yang selalu berubah-ubah kan? Ya kan? Pengertiannya kan? Variabel itu kan bisa berubah-ubah kan? Saudara mengatakan, misalnya saudara punya bentuk aljabar. X ditambah Y sama dengan 4. Ya. X ditambah Y sama dengan 4. Limit nilai X berapa supaya 4? Nilai X berapa, Y berapa supaya 4? Dua dan 2. 2, Bu. Boleh. Kalau 2 dan 2, X tambah X. Berarti X sama saja. Boleh saja. Berapa lagi? 4 dengan 6 dan min 2. 6 dengan min 2 boleh. 6 ditambah negatif 2 boleh. Berapa lagi? Pokoknya 4 hasilnya. Berapa lagi? 3 tambah 1. 4 dan 0. Oke, boleh. Boleh. Sampai I boleh. So, what do you think? Variabel itu kan nilai yang berubah-ubah. Iya kan? Iya kan? Iya, Bu. Nah, Ya, Bu. berapa aja nilainya terserah. Nah, oleh sebab itu, kita ini mau mengenalkan itu. Mau mengenalkan ini loh variabel itu. Ini loh variabel itu. Variabel itu adalah nilai yang berubah-ubah. Sebenarnya di SD itu sudah pernah belajar yang nilai titik-titik tambah titik-titik sama dengan 4. Buatlah sebanyak-banyaknya. Anak kelas 2 SD sudah pernah itu. Buat sebanyak-banyaknya. Tapi waktu itu dibuat titik-titik atau dibuat petak-petak. Oke, sudah. Sekarang mau membuat diganti dengan X dan Y. Artinya apa? Ya pengetahuan yang lamanya yaitu tadi. Titik-titik tambah titik-titik sama dengan 4. Isilah, nak. Nah, itulah pengetahuan awalnya, nak. Ini pendekatan konstruktivisme menggunakan pengetahuan awal anak SD kelas 2. Boleh. Ya. Jadi nyikirnya jangan kejauhan, betul. Bukan minggu lalu, bukan tahun lalu, tapi bisa bertahun-tahun yang silam. Bayangkanlah, kelas 7, pelajaran kelas 2 SD yang mau diingatnya. Jangan-jangan pelajaran kelas 1 SD malah. Ingat nih yang di SD itu, nanti gini, titik-titik tambah titik-titik sama dengan 143. Banyak itu kan? Titik-titik tambah titik-titik sama dengan 100. Pada saat SD itu, sebel bukan main ngisi titik-titik. Ini guru kurang gawe kali ya. Ngasih PR sebanyak idak. Isinya cuma titik-titik tambah titik-titik sama dengan 100. Alangkah buyan nian budak ni apa? Wong tuanya ngerutuk cak itu. Dak tahu dia di balik itu apa nak dituju tu, dak tahu. Orang tua nggak tahu. Guru barangkali guru SD juga nggak tahu. Guru SMP juga barangkali nggak tahu. Tetapi orang yang mengerti matematika dan ilmu perkembangan jiwa anak-anak sudah mengerti. Makanya ditaruhnya itu di SD dulu.
Sudah di SD, baru di SMP, baru dikenalkan dengan yang X, Y. Jadi untuk kasus kita ini, untuk bentuk aljabar, bagaimana memperkenalkannya? Yaitu tadi, pakailah. Anak-anak kita dulu pernah ya belajar waktu di SD, mungkin masih ingat, ayo. Titik-titik tambah titik-titik sama dengan 10. Coba isi. Suruhlah mereka ngisi, itulah pengetahuan awalnya. Itu bentuk pengetahuan awalnya. Ya, itu benar. Pendekatannya konstruktivisme, kita akan memulainya dengan pengetahuan awal, ialah ini. Nah, sekarang coba cari modelnya apa. Pendekatannya dapat, sekarang model. Modelnya nanti apa? Ayo, mikir. Sekarang hari ini belajar model. Katanya tadi ada sintaknya. Setiap model ada sintaknya. Saudara sudah ambil mata kuliah model-model pembelajaran? Belum, Bu. Belum ya? Ya sudah, agak-agak meraba-raba, jadi nggak apa-apa. Enak ini ya, untuk soal UTS enak ini. Untuk soal UTS enaknya ini. Suruh aja cerita. Ceritakan cara mengajar. Walah. Tinggal kalau cocok kasih nilai bagus, kalau nggak cocok kasih nilai separuh atau seadanya ya. Ayo, model apa nih? Belum tahu ya jenis macam-macam modelnya ya. Tapi sudah tadi ada ya di PPT, ada ya model-modelnya tadi ya. Ada, Bu. Oke, apa kira-kira, kan udah baca tadi, udah dengar juga presenternya membicarakan tadi. Trisna, Bu, coba Oke, menjawab. boleh. Ya, Trisna. Kita cari model Mungkin sekarang. menurut Trisna, model dalam mengajar secara induktif, Bu, itu termasuk ke dalam model pembelajaran informasi, Bu. Rasanya tadi. Sebentar. Kita gini, kita sudah matok ini pendekatannya konstruktivisme. Ya, mungkin Iya, dikaitkan dengan pengetahuan yang kemarin ya. Pendekatannya konstruktivisme, kemudian modelnya apa? Yang dicari adalah model sekarang. Kita cari modelnya. Menurut Trisna, model di salah satunya itu ada mengajar induktif, di mana itu tuh termasuk seperti tanya jawab, seperti yang di pendekatan tadi, Bu, ditanyain kalau titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 40 itu diisi seperti apa, seperti itu, Bu. Oke, baik. Terus Makasih, apa lagi? Bu. Lagi panjang itu kan? Iya, Kalau Bu. sampai selesai bisa tidak selain bertanya apa lagi? Di situ juga ada diskusi, Bu. Jadi di situ mungkin bakal ada guru tuh menyuruh siswanya untuk berpikir. Jadi kesimpulannya bagaimana seperti itu, Bu. Untuk titik-titik itu berarti kan bisa berubah-ubah. Nah, dari situlah kita bisa mengenalkan bahwa yang berubah-ubah itu bisa kita sebut dengan variabel atau itulah yang disebut dengan variabel. Oke, gitu, Bu, mungkin. Tadi di pendekatan induktif tadi. Yang model. Kalau memang itu adalah model induktif, ya, model induktif tadi, sintaknya apa saja? Sintaknya apa saja? Pertama apa tadi? Tanya jawab ya? Iya, Bu, di situ ada tanya jawab, diskusi. Sudah tanya jawab, apalagi? Sintak itu kan tahap-tahap ya, artinya fase-fase. Artinya kan langkah-langkahnya sudah ini, sudah ini, sudah ini, sudah ini gitu. Apalagi?
Sudah tanya jawab apa? Sudah diskusi apa? Latihan, Bu. Latihan. Mungkin Terus sudah latihan apa? Jangan mungkin lihat di itunya, karena sintak itu sudah harga mati loh. Sudah ditentukan gitu. Di sintak itu sudah ditentukan, sudah ini, sudah ini, sudah ini gitu. Sudah jelas. Penjelasan singkat dari gurunya, Bu, mengenai materi. Baru latihan, Bu. Oke, pertanyaan tanya jawab. Begitukah? Trisna izin mencoba menjawab, Bu. Oke. Dari referensi yang sudah Trisna baca, untuk ada 8 fase untuk proses pembelajaran di metode pemrosesan informasi ini, Bu. Sebentar, kita satu-satu dulu. Saya tadi mau nyari model. Saya mau nyari fase-fase atau sintak dari model pembelajaran. Ya, katanya tadi mau pakai model induktif. Oke, baik, saya ikuti model induktif. Sekarang model induktif ini, ya, sintak yang pertama apa, sintak yang kedua apa, sintak yang ketiga apa, atau fase-fase atau tahap-tahap. Yang mana dulu? Ini dulu, model induktif dulu. Izin menjawab, Bu. Boleh? Untuk sintaks yang pertama itu ada pendahuluan, lalu di sintaks kedua ada fase open-ended, dan yang ketiga ada fase konvergen, yang keempat ada fase closure, dan yang kelima ada fase aplikasi, Bu, dalam fase-fase model pembelajaran induktif. Oke, baik. Saryanti, ulangin lagi. Fase yang pertama apa? Yang pertama itu ada pendahuluan, Bu. Dijelaskan tidak pendahuluan itu apa yang dilakukan? Biasanya itu guru akan memberikan beberapa contoh kepada siswa, Bu. Bisa untuk mencari pola-pola dan perbedaan-perbedaan pada contoh-contoh tersebut. Oke, baik. Lanjut, yang kedua apa sih langkahnya? Selanjutnya yang fase kedua itu ada fase open-ended, yaitu siswa akan memulai proses membangun pemahaman dari contoh-contoh yang telah diberikan, Bu. Oke, baik. Yang ketiga? Terus yang ketiga ada fase konvergen. Di fase ini, guru mengarahkan jawaban-jawaban para murid tadi ke arah konsep yang akan diberikan, Bu, atau generalisasinya. Oke. Terus apa lagi? Terus di fase keempat ada fase closure, yaitu para pendidik menyediakan siswa kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oke. Sudah? Cukup? Lalu di fase ada fase 5, Bu. Fase 5 itu ada fase aplikasi. Di fase aplikasi ini siswa diharapkan bisa menerapkan pemahamannya tadi, Bu, ke dalam level berikutnya atau ke kehidupan sehari-harinya, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Saryanti. Nah, kita dari diskusi kita yang awal tadi, model yang disarankan Trisna tadi induktif, kemudian Saryanti sudah menambahkan begini, pikirnya seperti ini, ya. Cara kita berpikirnya seperti ini. Jadi jangan lari kemana-mana. Kita harus strict betul. Ya, harus strict kemana yang kita pegang, gitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan seperti saat ini kita bisa mendapatkan pendahuluan. Pendahuluannya yang mana dari pembelajaran kita tadi? Pendahuluannya tadi yang mana yang kita pakai? Tolong Saryanti ulang lagi. Apa yang dimaksud dengan pendahuluan? Pendahuluan tadi bisa memberikan beberapa contoh, Bu, atau untuk mencari pola-polanya, Bu. Oke, baik. Kalau misalnya ya. Oke, saya potong ya. Nah, di sini
memberikan bentuk-bentuk pola-pola, begitu Saryanti tadi ya? Iya, Bu. Nah, teman-teman bisa dipahami pada saat pendahuluan inilah kita menggunakan pengetahuan yang lalu. Ya, pada saat inilah kita menggunakan pengetahuan lalu. Nah, pengetahuan yang lalu yang mana sehingga membentuk pola-pola seperti yang dibicarakan oleh Saryanti tadi, titik-titik tambah titik-titik sama dengan 5 misalnya. Kita minta siswanya untuk mengisi ini. Nah, kemudian masuk tahap open-ended. Apa tadi open-ended-nya? Mulai proses membangun pemahaman, Bu, dari contoh yang Oke. disajikan. Nah, teman-teman coba perhatikan. Kita kan minta siswanya mengisi ini. Titik-titik tambah titik-titik sama dengan 5. Si A menulis. Kalau seandainya di yang di pertemuan seperti ini bisa saudara berikan titik-titik tambah titik-titik dengan 5 ini LKPD. Boleh saudara berikan LKPD yang saudara berikan sebelum tatap muka seperti ini. Ya, berikanlah sebelum tatap muka seperti ini, berikan dulu ini. Mereka kerjakan dulu. Berapa banyak mereka dapatkan itu. Ya, mungkin nanti titik-titik dengan 5. Ya, sehingga nanti saudara harus ingat bahwa di sini kan tidak ada batasan. Bilangan bulat tidak dibatasi kan? Bilangan bulat tidak dibatasi, tidak ada pemberitahuan. Apakah harus bulat, apakah harus bilangan pecahan, tidak ada pemberitahuan. Jadi bentuknya banyak ini bilangannya. Bisa saja ya ada yang mengatakan 4,5 tambah setengah. Boleh kan? Karena tidak ada pembatasan kan? Nah, kalau saudara mengatakan carilah titik-titik tambah titik-titik sama dengan 5. Di mana titik-titik ini diisi dengan bilangan bulat misalnya. Sudah kasih bilangan bulat. Ya, nah ini bisa diberikan di LKP. Dan ini bisa dikerjakan sebelum tatap. Ya. Nah, ini sifatnya terbuka. Kalau diberikannya tidak satu, jangan titik-titik tambah titik-titik sama dengan 5, jangan ini saja, tapi bisa saja berikan juga yang lain. Perkalian mungkin bisa juga seperti itu, tapi jangan dulu perkalian deh, kalau konsep awal penjumlahan saja. Bisa tidak pengurangan? Bisa ya? Bisa. Dan diminta di situ tuliskan juga di LKPD-nya. Isilah titik-titik tambah titik-titik sama dengan 5. Jawaban harus lebih dari 1. Nah, gitu. Memaksa siswa untuk mendapatkan tidak hanya 1 saja. Nah, itu ya. Nah, sehingga nanti dia, nah pada saat open ended apa yang terbentuk dalam diri siswa? Pada saat dia sudah mengerjakan latihan, akan dia apa menurut saudara? Saudara sajalah, saudara sekarang saya kasih ini tadi sudah ya, titik-titik tambah titik-titik sama dengan 5. Ada yang jawabnya tadi 6 ditambah negatif 1. Ada yang jawabnya tadi 4 ditambah 1. Ada yang jawabnya 3 ditambah 2. Ya, macam jawabnya. Ada yang jawabnya 10 ditambah negatif 5. Ada yang seperti itu. Ya, ada yang menjawabnya negatif 2 ditambah 7. Ada yang jawabnya seperti itu. Banyak itu kan jawabnya ya. Nah, sekarang di pemikiran saudara sendiri apa yang terjadi sekarang? Izin menjawab, Bu. Boleh, silakan. Jadi kita akan berpikir kalau misal untuk menyelesaikan satu pertanyaan itu tuh banyak penyelesaiannya, bukan hanya satu. Bisa 2 tambah 2 sama dengan 4.
itu bisa juga 3 tambah 1 sama dengan 4. Seperti itu, Bu. Oke, ternyata banyak jawabnya, Tiara ya? Iya, Bu. Oke, baik. Banyak jawabnya. Nah, terus apa lagi? Selain banyak jawabnya, apa lagi yang terpikir dari pemikiran siswa? Angkanya dapat diganti dengan berapapun. Oke, Ade mengatakan angkanya dapat diganti dengan berapapun. Oke, apalagi? Nah, ini yang kata kunci angkanya dapat diganti dengan berapapun. Inilah yang menuju ke konsep variabel. Angkanya dapat digantikan dengan berapapun. Nah, ini yang kita tunggu. Harus dari siswa yang ngomong angkanya dapat diganti dengan berapapun. Ini harus dari siswa. Ini kata kunci. Ya, ini kata kuncinya. Kalau sudah siswa mengatakan ini pada saat open ended, maka ini sudah kita bisa masuk ke tahap yang ketiga, konvergen, mengarahkan ke konsep. Nah, anak-anak, jadi kita sudah perhatikan tadi kalau kita sudah menjumlahkan dua bilangan ya, titik-titik tambah titik-titik sama dengan 5, ternyata ya, banyak jawabnya. Kata kunci yang pertama dari jawaban Tiara. Yang kedua, kalian perhatikan tadi kalian juga angkanya pada suku pertama ini bisa berubah-ubah. Begitupun dengan suku kedua. Suku kedua berubah-ubah. Nah, yang berubah-ubah ini, titik ini anak-anak bisa kita ganti dengan X. Kita ganti. Jadi tidak disimbolkan dengan X. Kemudian suku dengan ya. Nah, saya mau izin share screen boleh ya? Bisa dilihat saya share screen. Bisa, Bu. Bisa, Saya. Bu. Nah, ini. Bisa, Bu. Jadi saya tadi semuanya saya catat. Nah, ini lihat tuh nama saudara saya tulis-tulis. Ya. Lihat. Jadi konvergen mengarahkan ke konsep. Nah, titik-titik tambah titik-titik sama dengan 5. Titik-titik ini kita gantikan dengan X. Nah, sehingga kita dapat bentuk yang baik. Ini jadi di benak siswa itu saya ini karena ini ya. Baru di sini kita mengenal kalau ini sudah terbentuk ya, ini tadi sudah terbentuk jadinya seperti ini, baru kita kasih tahu. Nah, X itu kita sebut X dan Y ya. X dan Y disebut variabel. Nah, itu. Nah, ini bentuk yang ini X tambah Y sama dengan 5 ini disebut dengan bentuk aljabar. Nah, kenalan galau dia sekarang. Disinilah kuncinya. Jadi guru cuman gereng-gereng saja. Siswa. Ya. Nah, jadi
X tambah Y sama dengan 5 disebut bentuk aljabar. Kita kenalan bentuk aljabar. Nah, anak-anak, coba perhatikan baik-baik. X tambah Y sama dengan 5 disebut bentuk aljabar. Kalau begitu, dalam bentuk aljabar ada apa saja ya? Ayo jawab. Sekarang saudara-saudara jadi siswa. Jawab. Ada apa saja ya? Dalam bentuk aljabar. Dalam bentuk aljabar itu ada apa saja? Silakan jawab. Variabel, Bu. Oke, good. Bagus. Nah, saudara tuliskan. Ada variabel. Ada variabel. Apa lagi? Apa? Konstanta. Ada konstanta. Apa lagi? Suku. Koefisien, Bu. Sebentar. Yang mana konstanta? 5 itu, Bu. 5. Oke. 5, Bu. Ya, 5. Variabel konstanta. Ada apa lagi? Koefisien, Bu. Nah, untuk koefisien sabar-sabar. Koefisien jangan disebut dulu. Ya, sabar-sabar ya. Untuk koefisien jangan disebut dulu. Supaya dia tidak bingung nanti. Kita tahu bahwa koefisiennya 1. Guru tahu. Tapi kalau bisa jangan dikenalkan dulu. Perlahan-lahan. Kita kan baru dalam tahap pengalihan dari bentuk yang ini tadi ke dalam konsep variabel. Jadi nanti dulu itu. Ya, saya harap jangan dulu itu dikenalkan. Ya, oke. Baik. Nah, jadi kenalkan dulu dalam bentuk yang ini saja dulu. Ada variabel, ada konstanta, ada apa lagi yang penting? Ada operasi. Operasi Ya. penjumlahan. Operasi. Nah, oke, pada saat ini penjumlahan. Nanti saudara harus kenalkan juga pada saat operasi yang lain. Pengurangannya, pengaliannya, pembagiannya. Nah, hati-hati dengan pembagian, hati-hati juga. Ya bisa juga sih, berapa bagi berapa sama dengan 2 misalnya. Banyak itu kan? Nah, silakan. Ya, jadi berjenjang. Nanti dulu pengenalan koefisien, tunda dulu pengenalan koefisien. Ya, tunda dulu. Nah, sudah ya. Sudah dapat ini konsepnya. Nah, barulah nanti saudara beralih nih, baru ke pengembangan hot. Nah, pengembangan hot ini harus dicarikan soal-soal apa yang kira-kira menantang untuk hot. Ya, yang berkaitan dengan aljabar. Dan yang terakhir adalah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Selesai. Ya, selesai. Inilah dia materi kita. Sudah terbayang sekarang yang namanya model? Ya, oke. Jadi model ini sudah ada. Ya, pada saat menggunakan model di sini sudah ada. Jadi sudah ada materinya. Ini materinya. Ya, ini materinya. Kemudian ada metode mengenai, ada tekniknya. Metodenya apa? Ada diskusi tadi, ada metode tanya jawab tadi. Ya, banyak. Memang saudara belum belajar, saudara sudah belajar itu ya. Jadi di dalam model pembelajaran ada pendekatan. Pendekatannya tadi sudah diketahui, pendekatan konstruktivisme. Apa pendekatan konstruktivisme? Siswa harus membangun sendiri pengetahuannya. Nah, saudara tahu di mana langkah pembangunan pengetahuannya?
Coba sebutkan di mana dalam model pembelajaran ini pembentukan pengetahuannya. Dari mulai langkah mana? Coba perhatikan baik-baik. Dari mulai dari langkah berapa ya? Langkah 2. Dari langkah 2, dari open ended. Iya. Dari open ended ya. Dari open ended sudah terbentuk, sudah mulai membentuk ya. Nah, sudah mulai membentuk pengetahuannya di langkah yang kedua. Jadi langkah pertama ini sangat menentukan sekali. Sangat menentukan sekali keberhasilan kita mencapai konsepnya. Ya, nah disinilah ya terjadinya pembentukan pengetahuannya mulai terasa pada saat langkah 2. Langkah 2 ini ya, kemudian nanti di langkah 3 ya. Nah, di langkah 3 ini 2 ini yang kalau 4 ini sudah mengembangkan, ini sudah digunakan untuk pengetahuan lainnya. Oke, bisa nerima dengan jelas untuk teman-teman. Ini banyak ini pendapatnya, saya catat semua ini. Kalau mau dilihat ini saudara bisa intip nih. Intip aja ya. Nah, ini lihat nih nama-nama saudara saya catat tadi yang nimbrung-nimbrung tadi. Oke, ya. Baik. Saya stop share ya. Bisa? Ada pertanyaan? Dari Bu, apa? Reina izin bertanya, Bu. Boleh, Reina. Jadi kalau model pembelajaran itu tuh harus dari macam-macam model pembelajaran yang sudah diketahui ya, Bu, atau boleh membuat model pembelajaran sendiri? Pembelajaran sendiri, oh ya Allah tinggal semenit lagi, Cak Mano nih. Boleh membuat model pembelajaran sendiri, tetapi model pembelajaran yang kita buat itu sebagusnya diteliti, ya, sehingga hasilnya bisa ilmiah, ya, boleh, malah bagus buat skripsi atau buat ini malah bagus gitu ya. Tinggal kita harapkan dia ilmiah, ya, hasilnya akan ilmiah gitu ya. Kalau tidak demikian ya agak susah. Ya, oke. Supaya bisa diakui oleh yang lain juga. Oke, baik. Saya kembali ke moderator. Satu pertanyaan kita hari ini, tapi jauh seperti ini ya. Tapi yang kemarin di semester 6 saya tidak begini kemarin. Di semester saudara, beruntung saudara ya, saya punya ide seperti ini ya. Beruntung saudara. Kalau di semester 4 kemarin, oh enggak direkam lagi ya. Aduh, sayang banget. Direkam. Hah? Direkam, Bu. Direkam. Oh, ya Direkam, Bu. Direkam ya. Oh, syukurlah. Kalau direkam nanti kan bisa kita. Saya minta nanti hasil rekamannya tolong dikirim ya ke email ya. Oke, saya balikan lagi kepada moderator. Mau ditutup silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Barangkali ditutup aja.